nggak ada pohon-pohonan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sumber makanan bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala at'amahum, Allah memberikan kecukupan. Mereka yang beriman rindu wahyu karena mereka merasakan tentang kenikmatan Al-Quran, baik dalam membacanya, baik dalam menghafalnya, sampai mereka mendapatkan ketenteraman ketika mereka mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, wallahu dzul fadlil 'adzim. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, segala pujian hanya milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menunjukkan sunnah-sunnahnya berjalan ke atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahmatullah. Quran ini sejak pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi kerinduan. Tentu yang paling merindukan adalah Rasulullah SAW. Setelah beliau diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, maka ternyata umat yang mendengarkan ayat-ayat wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah SAW, mereka juga senantiasa merindukan datangnya wahyu. Mereka yang beriman rindu wahyu karena mereka merasakan tentang kenikmatan Al-Quran, baik dalam membacanya, baik dalam menghafalnya, sampai mereka mendapatkan ketenteraman ketika mereka mengamalkannya. Bahkan sindiran-sindiran yang ada di dalam Al-Quran juga menjadikan mereka bertambah rasa syukur mereka kepada Allah SWT. Demikian pula orang-orang musyrik yang mereka itu tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka sesungguhnya juga menunggu ayat-ayat Allah SWT dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi penungguan mereka adalah penungguan mencari sisi-sisi yang bisa menjadikan ayat itu sebagai cemohan, hinaan kepada Rasulullah SAW. Dan kalau dalam surat Yasin Allah menyebutkan, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi celakalah, penyesalan yang demikian sangat besar bagi orang-orang yang datang kepada mereka seorang Rasul, namun kemudian mereka menjadikan celaan. Kalau mencela Rasul sesungguhnya sama dengan mencela ayatnya. Dan buat sekalian mungkin sebagai mukadimah nih,
ambil bukan bahasan kita tentang surah Al-Waqiah. Ada di dalam surat Al-Waqiah itu Allah SWT menyebutkan la'akiluna min syajaratin zaqqum. Itu orang-orang kafir menjadikan bahan celaan, aneh sekali. Ya. Karena mereka melihat bahwa di tempat tinggal mereka, yaitu Makkah, adalah tempat yang demikian sangat gersang dan tidak ditemui oleh pohon-pohonan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya bukan Allah, mereka tidak menyebutkan Allah. Muhammad itu. Muhammad menceritakan tentang neraka, yang neraka itu di dalamnya ada pohon. Bagaimana mungkin pohon itu tumbuh di neraka, yang neraka konon katanya adalah tempat api, berkumpulnya api di sana. Lalu kemudian diceritakan tentang min sajaratin zaqqum. Ada sajarah. Dalam benak orang kafir, musyrikin kafir, makanya bahwa yang namanya sajarah itu akan hidup ketika ada air, ada sumber air. Nah, ini yang akal-akalan otak manusia yang tidak bisa nyampe untuk berpikir bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu hidup itu tidak saja air. Sebagaimana yang akan kita bahas dalam surat Quraisy. Ya, barangkali orang nanti kenapa Allah kok mengingatkan wa at'amahu min ju', ya. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ini ada sebuah nilai yang demikian sangat besar yang Allah ingatkan kepada orang-orang Quraisy. Baik, kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Saya bacakan kalau tafsir ini biar tidak keluar dari apa yang menjadi penafsirnya itu Ibnu Katsir. Kita bacakan apa yang beliau sampaikan sehingga tidak keluar dari pemikiran beliau atau fikrah beliau dalam menafsirkan surat ini. Dzakara hadits ghariban fadlihi. Beliau menyebutkan, jadi ada kitab Ibnu Katsir itu yang sudah ditahqiq, ya, sudah direvisi, hadis-hadis yang dhaif dikeluarkan, hanya hadis yang sahih, sehingga kemudian ada sahih Ibnu Katsir. Ya. Tapi jadi keluar dari apa yang keahlian atau keulamaan Ibnu Katsir itu adalah beliau adalah orang yang paham hadis, sehingga juga beliau menjelaskan tentang hadis-hadis yang beliau sitir, yang beliau nukil, dan beliau menjelaskan tentang kedudukan hadisnya. Baik itu yang Israiliyat atau hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis ini hasan, hadis ini sahih, itu beliau jelaskan. Kalau yang sahih kan, tetapi kalau terkait dengan yang dhaif, beliau tetap menjelaskan bahwa hadis ini dzakar hadis gharib. Beliau menyebutkan satu hadis yang gharib. Gharib itu asing. Tentang terkait dengan fi fadlih, tentang keutamaannya. Dari Imam Baihaqi, qala al-Baihaqi fi kitabil khilafiyat. Berkata Imam Baihaqi dalam kitab khilafiyat. Ini bahkan beliau sendiri juga sanad hadisnya. Hadatsana Abu Abdullah al-Hafidh, sampai kemudian dari Sa'id bin Amr bin Ja'dah bin Habirah an abihi an jaddatihi Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini bersumbernya dari Ummu Hani, putrinya Abu Thalib.
yang beberapa kali dilamar oleh Rasulullah SAW, tapi beliau menolak lamaran. Jadi ini satu wanita yang menolak lamaran Rasulullah SAW. Berarti ini saudara perempuan daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi memang kalau keunikan pernikahan zaman dulu, Pak, kan kalau kita lihat uniknya itu Rasul mengambil mantu Ali bin Abi Thalib, mengambil mantu. Tapi Rasul juga melamar saudara mantunya. Kebayang? Rasul melamar putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat. Demikian juga Umar bin Khattab. Kemudian Utsman diambil mantu oleh Rasulullah, bahkan 2 kali diambil mantu. Jadi mantunya. Jadi ini saya tuh sampai sekarang sulit membayangkan, karena kita belum mendapatkan sebuah hubungan persahabatan, hubungan yang lebih seperti ini. Ya, Bapak punya sahabat, saking baiknya sahabat, Bapak punya anak, lalu kemudian ditawarkan, Pak. Bukan Pak. Kalau misalnya sahabatnya ini namanya misalnya Rosid, menurut kalau ada yang sama, Sid, anak saya kawinin apa? Nikahin. Itu kan rasanya gak ada kan zaman sekarang, Pak. Ada Pak, Bapak yang ditawarin sama temen itu, anak saya nikahin dong. Saking dia itu percayanya, saking dia itu tahu tentang akhlaknya, saking dia yakin kalau anaknya berada dalam bimbingan orang ini, sahabatnya ini akan lebih baik dan terjamin. Ada yang begitu, Pak? Rasanya gak ada sekarang zaman ini. Kayaknya hanya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan. Kayaknya tidak ada yang bisa. Dan Ummu Hani. Jadi Ummu Hani ini kenapa alasannya ini dia tidak mau menerima lamaran Rasulullah? Karena beliau hendak merawat putra-putra dari suami, ingin membesarkan. Padahal kalau seandainya beliau itu mau menerima lamaran, yakin bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak mungkin melepaskan, membiarkan anak-anak yatim. Beliau adalah kafirul yatim. Beliau adalah orang yang senantiasa perhatian dengan anak yatim. Bahkan ayat-ayat yang pertama terkait dengan wadduha wal laili dan seterusnya, itu juga berkaitan dengan akhlak kepada orang yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, yang yad'ul yatim. Terus sekalian, kata Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, fadlullahi quraisan bi sab'i khilal, inni minhum wa inna nubuwwata fihim wal hijabah was-siqayah fihim wa inna Allah nasarahum 'ala al-fil wa innahum 'abdullah wa innahum 'abadullah 'azza wa jalla 10 sinin la ya'budu ghairuhu wa inna Allah anzala fihim surah min al-Quran. Thumma tala Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Rasulullah, Allah memberikan keutamaan kepada Quraisy ini 7 keutamaan. Salah satu yang beliau sebutkan adalah inni minhum, aku adalah dari mereka. Ya, Bapak sekalian, betapa kalau kita ini punya keluarga, ya, kita punya kabilah, Pak. Ini kalau di Indonesia kabilah-kabilah itu hanya di Sumatera saja, Pak, yang masih nama kabilah. Kalau di Sumatera kan, kalau di Medan ada Siregar, Pak. Siregar, ada Nasution,
ada lagi Kampung Bolon, Silalahi, apa lagi banyak ya Pak. Kalau Padang apa? Tanjung ya Pak. Tanjung, ada yang Pasir Tanjung. Ya. Terus apa gitu? Itu kabilah-kabilah. Ya. Kalau di Jawa sudah nggak ada. Saya kalau kabilah di Jawa kayaknya kabilah Cokro, kabilahnya Katemok, ada juga gitu. Tapi nggak ada di Jawa, nggak ada kabilah-kabilah. Sebenarnya itu bagus juga, biar tahu tentang silsilah. Cuman jeleknya kalau orang silalahikan, dia juga atau silalahi atau siregar itu juga dia tidak mengetahui silsilah secara runtut gitu. Kita soal ini wa inna nubuwwata fihim. Kemudian kata beliau sesungguhnya kenabian juga di dalam mereka, di kalangan mereka. Jadi kenabian aku dari kalangan mereka. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hasim wastafani min Bani Hasim. Beliau katakan Allah itu memilih Kinanah dari keturunan anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hasim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasim. Ya, tapi buat sekalian, ini suatu kebanggaan, tapi Rasul tidak membanggakan diri, tetapi memang apa ya, keturunan itu memang sesuatu yang memang ya menjadi kebanggaan, kebanggaan. Tapi tidak boleh dibangga-banggakan keturunan. Sesuatu yang membanggakan, tetapi tidak boleh dibangga-banggakan. Ya. Karena Rasulullah juga menyebutkan tentang pilihan bagaimana Allah SWT juga menetapkan tentang pilihan kepada satu kaum, karena ayat surat Quraisy ini juga hampir sama dengan ketika Allah mengingatkan ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini berkaitan dengan orang Bani Israil yang juga Allah SWT menyebutkan wahai Bani Israil, ingatlah akan kenikmatanku kepada yang aku berikan kepada kalian. Salah satu kenikmatan yang Allah menyebutkan adalah anni faddaltukum, saya utamakan kalian itu dari seluruh alam, sehingga itu menjadi sebuah kesombongan bagi orang-orang Bani Israil. Tapi tidak demikian Rasulullah. Ketika Rasul menyebutkan inni minhum, ya, saya ini dari mereka, itu dari Quraisy. Dan Quraisy ini adalah adalah sebutan keutamaan yang dimiliki oleh Fihr. Kalau Rasul itu kan secara nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kemudian bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay, ya, kemudian bin Ghalib, kemudian setelah bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini yang nanti bin Fihr bin Malik sampai kemudian Adnan, itu yang disepakati. Fihr ini termasuk kakek Rasulullah yang kelima, kalau kelima tadi, ya. Ini yang beliau dijuluki Quraisy, orang yang punya semangat usaha yang luar biasa. Yang ini kemudian menjadi sebuah kabilah yang
yang besar, yang punya pengaruhnya sangat luar biasa. Sampai termasuk adalah pengaruhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan orang-orang Quraisy ini karena keutamaannya termasuk terkenal sebagai penjaga Ka'bah, khadimul haram. Ya. Menjadi pelayan daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Sehingga kalau mereka nanti melakukan perjalanan kemana saja, lalu kemudian mereka mengatakan Quraisy, wah itu sudah, oh ini dari kabilah Quraisy, ini dari bangsa Quraisy. Mereka membawa membawa niaga. Ya, baik nanti niaganya ke Yaman atau nanti ke Syam. Ya, maka mereka merasakan keamanan. Kenapa? Karena mereka adalah dari keluarga yang terhormat, dihormati oleh di mana-mana. Jadi gimana sih Pak kalau misalnya kita menyebutkan, ya, misalnya di perumahan ini ada tokoh yang sangat pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya bukan karena bukan karena uangnya saja, tapi juga karena akhlaknya, pemberi dermawan. Ya. Sehingga kemudian terkenal ke luar daerah. Jadi kalau orang kemudian kan, oh ini bapak Haji Fulan, itu waduh. Bahkan kemudian, oh ini anak keturunan dari bapak Haji Fulan, itu dihormati banget. Sampai kalau ada apa-apa, mereka siap sedia untuk kemudian menjaganya. Jadi keutamaan Quraisy, ya, nanti juga kita bisa ambil ngapain sih bahas Quraisy gitu. Kenapa kita nggak bahas bangsa Indonesia? Nanti ada satu yang berkenaan dengan hal yang bicara tentang keimanan. Satu sisi ini adalah Al-Quran Karim yang memang harus kita pahami. Kemudian kata Rasulullah wal hijarah, ya, penjaga dari Ka'bah, wasiqayatu fihim. Siqayah itu ini ada penjaga Ka'bah, ada yang menjadi pengalir sungai pengalir Zam-Zam yang memberikan pelayanan kepada jamaah terkait dengan kebutuhan air. Ini pula yang kemudian menjadi sumber yang kemudian menjadikan Bani Jurhum yang dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra dan istrinya yaitu Ismail yang masih kecil di satu tempat yang tidak ada kehidupan saat itu. Tapi karena mukjizat yang Allah berikan kepada Ismail yang kemudian keluar air Zam-Zam dan itu menjadi sumber kehidupan yang saat itu hanya berdua. Enggak lama kemudian ada satu kabilah, ada satu bani yang cukup besar dari Yaman yaitu Jurhum yang kemudian hidup berdampingan dengan Ismail dan istri dan ibunya. Iya. Makanya termasuk Bani yang pertama bertetanggaan hidup bersama dengan Nabi Ismail itu adalah Bani Jurhum. Ya, dan itu tertariknya di antaranya karena ada air di situ. Sampai kemudian berkembang dengan pesat sekali karena di situ ada sumber air yang tidak berhenti. Yang kemudian akhirnya salah satu hal yang menjadi perhatian dan Bani Jurhum itu yang sekaligus juga lambat laut menguasai ya Makkah, baik itu Ka'bah ya secara penjagaan termasuk juga airnya. Baru kemudian setelah terusir oleh Bani Khuza'ah, baru kemudian salah satu yang kemudian dilakukan oleh Bani Jurhum ini adalah semua potensi yang menjadi kelebihan itu dihancurkan. Salah satunya adalah Zam-Zam. Makanya Zam-Zam itu pernah sekali waktu dihilang. Kenapa? Dihilangkan oleh Bani Jurhum. Sehingga oleh kemudian ketika Bani Khuza'ah itu berkuasa, itu tidak ada Zam-Zam saat itu. Sehingga jamaah haji kesulitan sekali. Dan bisa dibayangkan Mbak sekalian, selama ketika setiap tahun jamaah haji datang ke Makkah, mereka kekurangan air. Itu setelah ditinggal Bani Jurhum. Ya. Sehingga baru kemudian diambil alih oleh Quraisy itu pada masa Qusay ya. Kemudian
Tadi Qusay itu adalah dari bapaknya Abdul Manaf. Ya. Baru kemudian dikuasai oleh Quraisy. Ya. Tetapi saat itu belum ditemukan mata air kembali Zam-Zam. Baru kemudian ketika Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW itu yang kemudian menemukan mata air Zam-Zam kembali. Ya. Dan Abdul Muthalib ini kan anaknya Hashim, Pak. Kalau dalam kitab Rahibil Maktum, Sayyid Muhammad Mubarak Al-Furi, ya, Saifur Rahman Mubarak Al-Furi, itu beliau menyebutkan bahwa Hashim ini yang menjadi cikal bakal yang memulai kebiasaan berdagang berniaga ke Yaman dan ke Syam. Jadi rihlatas syita'i was shaif, jadi berdagang pada musim dingin itu arahnya ke Yaman, dan pada musim panas itu ke Syam. Ya. Dan itu yang memulai membiasakan itu adalah Hashim. Ya. Wallahu a'lam. Itu walaupun ada sebagian yang menyebutkan bahwa ini sudah terjadi sejak dari Bani Kinanah. Ada yang menyebutkan itu ahli sejarah itu. Wallahu a'lam. Tapi ini beberapa pendapat itu. Bani Hashim. Ya, baik sekalian, ini tentu terkait dengan keutamaan ya. Ya. Wa inna Allah nasarahum 'alal fil. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menolong mereka dari ashabul fil, dari pasukan gajah. Sehingga para ulama mufassirin ini sesungguhnya antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil itu nyambung karena berkenaan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Di mana dulu Abraha ya, itu menyerang Ka'bah dan Allah selamatkan. Dan saat itu adalah pada saat kekuasaan Quraisy itu berada pada tangan Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Jadi kalau di sejarahnya, kalau di Ibnu Katsir, beliau dalam surat Fil ini cukup banyak, walaupun beliau menyebutkan, ya saya ceritakan secara singkat, ya, Abraha, yang dia berasal dari Yaman. Ya, Yaman itu adalah orang-orang Nasrani dulu, banyak, dan berada pada kekuasaan Najasyi, ya, Habasyah. Ya. Jadi Habasyah itu raja Nasrani yang kekuasaannya luar biasa, sehingga ketika kemudian dengar di Yaman orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani yang kemudian terkenal dengan Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang dimasukkan dalam parit, jadi pembunuhan massal, tidak kurang dari 20.000 orang itu dibunuh oleh seorang raja yang lalim, yaitu Nulas. Nah, sekalian, wa innahum 'abadullahu 'azza wa jalla 'ashara sinin la ya'budu ghairahu. Dan mereka adalah yang beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, selama kurang lebih 'ashara sinin. Kurang lebih 10 tahun yang saat itu tidak ada penyembahan. La ya'buduhu ghairuhu. Tidak ada yang menyembahnya kecuali mereka. Wa inna Allah anzala fihim, dan sesungguhnya Allah SWT menurunkan fihim dalam mereka surah, artinya terkait dengan orang-orang Quraisy, yaitu satu surat yang kemudian Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy. Ya, sekalian, surat ini kita masuk pada tafsirnya. Ya. Singkat sebelumnya, Ibnu Katsir belum menjelaskan, tidak terlalu panjang.
mudah-mudahan bisa kita tangkap. Hadhihi surah mafsulah 'anil lati qablaha fil mushafil imam katabu bainaha satu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya surat ini memiliki hubungan atau berkelanjutan dengan surat sebelumnya dalam mushaf. Ya, mushaf yang kita baca biasanya itu udah jelas ya, dari Al-Fil lalu kemudian Quraisy. Ya. Kemudian Quraisy. Dari Al-Fil dan Quraisy. Sehingga ada yang tidak kemudian memberikan, kecuali ada satar, ada pembatasnya, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW itu tahu kalau ini adalah surat baru, kalau dibaca oleh Jibril ada Bismillahirrahmanirrahim berarti surat baru. Kalau tidak ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim berarti bukan surat baru. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau ini, nanti sebentar lagi kita masuk ke Ramadan, adalah bulan di mana Rasulullah itu paling banyak bertalaki kepada Jibril. Jadi buat sekalian, alangkah baiknya salah satu bentuk peningkatan kita di bulan Ramadan adalah kita meningkatkan Quran itu bukan secara jumlah tilawah kita. Walaupun itu tetap kita jaga. Kalau misalnya tahun yang lalu saya khatam 2 kali dalam satu bulan, kemarin kemudian besok berencana 2 kali juga, tapi tingkatkan, diantaranya adalah talaki dalam membaca. Ya, yang sering kita menyebutkan dengan tadarus. Cuma mohon maaf, adab tadarus kita itu berbeda dengan tadarusnya Rasul gitu. Adab tadarus kita itu tadarus muter doang, nggak ada yang menyimak. Kalau salah apa 12 aja, karena mau pakai mic, kalau salah nggak enak kalau dibetulin gitu. Ini yang kadang-kadang repot. Jadi cuma anak-anak pada tadarusan, kemudian nggak ada yang membetulkan. Padahal harusnya dengan tadarus itu, karena sifatnya tadarus belajar, maka ketika tadarus ada guru satu yang menyimak, yang dia diyakini bisa membetulkan setiap bacaan yang salah ketika si qari itu membaca. Orang yang membaca itu salah. Tinggal cuma sempat muter, pokoknya satu malam satu juz, nggak begitu. Tapi kalau misalnya ada satu malam ada tadarusan, tetapi satu juznya itu betul-betul ditalaki oleh orang yang memang punya kepakaran menjadi pengajar Quran di masjid ini, maka harusnya begitu. Jadi salah satu tambahan tugasnya guru Quran di masjid ini adalah mengevaluasi, mengevaluasi atau tadi membetulkan bacaan-bacaan orang-orang yang tadarus. Jadi nggak cuma saya udah dapat 1 halaman nih, 2 halaman, ganti yang lain lagi terus muter, tapi nggak dibetulkan. Wa in kanat muta'alliqah fi ma qablaha kama sarah bidzalika Muhammad bin Ishaq. Li'anna al-ma'na indahuma hasbuna 'an Makkah fil wa ahlaha wa ahlakna ahlah li'ila fi kulli sini, karena terkait dengan keutamaan yang Allah SWT tadi ketika Rasul menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang Quraisy itu, diantaranya adalah Allah menolong mereka dari Ashabul Fil. Dan itu bukan karena kehebatan diplomasinya Abdul Muthalib, bukan. Bahkan ketika Abdul Muthalib itu diambil 200 untanya, dirampas oleh Abraha, beliau tidak kemudian mengumpulkan, padahal beliau bisa melakukan itu, mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk melawan Abraha, tapi itu tidak dilakukan. Karena hanya mengatakan saya adalah ini atau ana Rabbul Ibil, saya adalah pemilik daripada unta itu dan saya akan mengambil. Sementara Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, biarkan itu urusan Allah. Jadi ketika Abraha itu mengatakan saya tidak ada urusan dengan kalian, saya tidak ingin membunuh, tetapi kalau kalian
hendak menghalang-halangkan untuk menghancurkan Ka'bah, ya, maka konsekuensinya adalah kami akan bunuh kalian. Sehingga kemudian lagi-lagi bahwa Abdul Muthalib itu tidak hendak melakukan pelarangan Abraham untuk untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, istilahnya biarkan aja, itu bukan urusan saya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Li'ila fi Quraisy ay li'tilafihim wastamahum fil biladil aminin. Bahwasanya li'ila fi Quraisy ini adalah kebiasaan daripada orang-orang Quraisy, di mana mereka berkumpul di satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, aminin di dalam negeri tersebut. Wa qila al-murad bidzalika ma kanu ya'lufuna min ar-rihlah fi syita'i ila al-Yaman wa fi as-sayf ila Syam. Jadi murad makna daripada kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li ila fi Quraisy, ya. Satu tradisi kebiasaan orang Quraisy bahwa mereka itu mentradisikan rihlah. Ya, melakukan perjalanan pada musim dingin ilal Yaman, ke Yaman, dan pada musim kemarau ke Syam untuk melakukan tijarah, bukan yang lain. Sehingga sekarang summa yarjuna ila baladihim aminina fi asfarihim. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dengan tentram, dengan aman, dan dalam safar mereka. Dan ketika mereka kembali adalah untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mereka tinggal di haram, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah ini adalah tempat yang mulia, yang dihormati. Jadi Bapak sekalian, tidak ada satu tempat yang Allah muliakan dari 2 tempat atau 3 tempat di bumi ini, yaitu Haramain, Masjidil Haram dan Nabawi, serta Baitul Maqdis. Tapi tanah yang langsung Allah SWT muliakan adalah tanah haram, yaitu Makkah. Makanya ada batasannya kalau orang sudah kemudian masuk Makkah, bahkan kemudian sampai setelah Futuh Makkah, maka Rasulullah SAW mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke wilayah haram, dan itu terjaga sampai sekarang. Terjaga sampai sekarang. Wahada haluhum fi asfarihim wa rihalatihim fi syita'ihim wa sayfihim, wa amma fi hali iqamatihim fil biladika fakuma qala Allah Ta'ala awalam yaru anna ja'alna haraman aminan yatakhattafu an-nasu min hawlihim, dalam surat Al-Ankabut. Dan inilah adalah kondisi di mana mereka melakukan safar pada 2 musim, baik itu musim dingin dan musim panas. Dan ketika Allah SWT menyebutkan tentang kondisi orang-orang Quraisy yang mereka itu menegakkan atau menjaga negeri mereka, Allah SWT berfirman, tidakkah kalian melihat bahwa kami telah menjadikan haraman aminan, yaitu tanah haram itu tempat yang penuh dengan keamanan, yang orang manusia itu pada mengelilingi sekitarnya, datang dari mana-mana. Dan itu juga merupakan bagian daripada diijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu bin dzurriyyati, ya Allah, saya sudah meninggalkan anak keturunan saya di tempat yang
dzu ghairi zar'in. Enggak ada apa namanya? Enggak ada pohon-pohonan, enggak ada tanaman. Inda baitika muharram. Berada di sisi ya, di samping di sekitar tanahmu yang haram. Rabbana liqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Bahkan Nabi Ibrahim itu sampai mengangkat doa kepada Allah SWT, ya Tuhan kami, agar mereka itu mendirikan sholat dan agar hati-hati orang itu semuanya cenderung untuk seringkali datang ke tempat ini, yaitu tempat Masjidil Haram. Makanya buat sekalian, orang yang sudah pernah ke sana itu senantiasa hati mereka itu jadi rindu terus, pengen ke sana lagi gitu ya. Ya. Karena memang kalau orang yang datang ke sana itu cuma bawa duit, sama bawa iman, sama bawa duit, ya. Coba kalau misalnya kalau nggak bawa duit sampai di sana nggak ada yang ini, buset juga cari duitnya gimana gitu. Jadi ibadahnya kalau disambung ibadahnya enak banget Pak. Ya. Makanya akhirnya juga salah satu yang memberikan keberkahan, Allah menjadikan keberkahan haram itu adalah ya jadi apa namanya, jadi lahan travel untuk cari dunia gitu. Ya, saya juga sama kan. Saya juga sebagai pekerja di ya, jadi artinya keberkahan itu sampai-sampai orang yang jauh saja mendapatkan rezeki. Kenapa? Dengan menghantarkan orang-orang yang hendak berziarah ke Makkah, menunaikan umroh, menunaikan haji. Itu berapa banyak orang yang kemudian mendapatkan rezeki di sana. Ya. Tambah lagi di sana orang yang berada di sana, Allah berada dalam keamanan, nyaman, aman. Walihada qala ta'ala li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ini sekali lagi. Ya. Ibnu Jarir mengatakan shawab benarnya anna lam ta'ajjub. Lam di dalam ayat ini adalah lam ta'ajjub. Ya. Ka'annahu yaqulu i'jabu li'ila fihim Quraisy wa ni'mati alaihim. Jadi kita itu suruh orang-orang Quraisy itu agar mereka cobalah, kalian itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dan ayat ini lam dalam ayat ini ya, ini menunjukkan kepada ta'ajubnya ya, ila fi rihlatas syita'i was-sayf. Jadi li'ila, linya di situ adalah bentuk ta'ajubnya Allah Subhanahu wa taala yang agar kalian juga ta'ajub dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Salah satu kenikmatan yang Allah sebutkan di antaranya adalah memberikan alladzi at'amahum min ju'. Ya. Jadi at'amahum min ju', bahwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah padang pasir yang tandus, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada mereka dari sisi makanan. Padahal kalau bicara masalah kehidupan nggak ada. Sampai Nabi Ibrahim ya menyebutkan dengan ghairi zar'in. Nggak ada pohon-pohonan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sumber makanan bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kecukupan. Kalau bicara masalah wasilahnya, dan wasilahnya dengan berdagang salah satu. Ya. Tapi ini bagian yang agar manusia sekali satu hal yang Rasulullah SAW itu sampai ini. Kalau kalian ingin merasakan bahagia hidup di dunia itu, nggak usah terlalu muluk-muluk harapannya. Dan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan itu juga gampang saja. Siapa yang telah memberikan makan kepadamu? Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan masalah dalam satu hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadihi wa qutu fi yawmihi ka'annama hizat
lahud dunya. Kata Rasulullah, kalau pagi harimu itu, pagi hari engkau mendapatkan ketenangan, keamanan pagi tersebut. Tidak ada orang yang rusuh, tidak ada orang yang memberikan ancaman. Misalnya kita pagi ini, waduh, pagi hari ini jatuh tempo nih, deportor, berarti merasa aman. Merasa aman. Kalau ada deportor nanti akan datang, apalagi surat SP-nya udah datang, berarti itu tidak punya alasan aman. Tapi kalau pagi harinya kita nggak ada yang memberikan ancaman apapun dalam kehidupan kita, lalu pagi harinya kata Rasulullah, mu'afa fi jasadihi, sehat badan kita pagi ini. Dan di rumah ada ada makanan yang bisa kita makan, kita santap untuk hari ini saja. Kata Rasulullah, ka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu berada dalam genggamannya. Jadi mengukur yang namanya untuk nikmat, senang, bahagia itu gak usah muluk-muluk. Aduh, mobil saya baru Avanza, saya pengen ganti expander, udah pakai expander, wah kayaknya bahagia kalau saya ganti. Rumah saya 90 meter, kayaknya kurang luas ini, yang 100 meter. Dan terus kemudian ngukur kehidupan, bahagia hidup itu dengan itu semua, ini jadi nggak bahagia. Tapi kalau ngukur bahagianya dengan cukup, ya Allah pagi hari ini saya sudah aman, nggak ada yang mengancam saya, ya Allah. Tapi nggak ada yang berhubungan dunia yang memberikan ancaman kepada kita, nggak ada sama sekali. Sehat juga, saya bisa pergi ke masjid, saya juga bisa ada jadwal hari ini kondangan, jam segini ya bisa kondangan, alhamdulillah. Ya, tambah lagi kan, gak usah mikir lagi ada kondangan berarti makan di kondangan, udah cukup, itu bahagia banget. Walaupun kan Pak, kalau kondangan kan ngamplopin Pak, nah itu yang jadi masalah, jadi beban kita sekarang itu orang diundang itu jadi sekarang jadi beban. Dulu zaman Rasulullah, kenapa undangan itu wajib? Karena undangan itu tidak menjadi beban bagi orang yang diundang, tetapi menjadi kebahagiaan bagi orang yang diundang. Pak, saya undang bapak-bapak ini makan di rumah saya. Ada acara apa? Ini walimatul urus. Karena memang walimatul urus ada makan-makan. Waduh, semuanya bahagia. Sehingga Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim itu menjadi wajib. Wajibnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya berkenan, di antaranya adalah ijabah da'wah. Ya. Menjawab seruan, menjawab undangan. Ada yang menghadiri undangan. Undangan yang dimaksud khususnya adalah undangan makan-makan. Ya, jadi kalau diundang makan-makan itu wajib hadir. Ya, wajib hadir. Ya. kecuali berhalangan. Itu wajib. Ya. Jadi alladzi at'amahu min ju'. Ya. Siapa yang memberikan Rabbul Bait, yang menguasai, yang memiliki rumah ini, dia huwal ladzi at'amahu min ju'. Dia yang telah Allah SWT yang telah memberikan makan dari rasa lapar kalian ketika kalian lapar. Oke Pak sekalian, nyontoh Rasul itu susah Pak ya. Saya sering sampaikan. Kalau saya sampaikan, kalau kita cinta sama Rasul itu tentu akan berbeda dengan para sahabat. Sahabat itu dalam kecintaan mereka kepada Rasulullah itu Masya Allah. Ya. Makanan yang disukai oleh Rasul disukai oleh mereka. Kita suruh senang makanan Rasul kayak susah. Ya. Wa amanahu min khauf tafdhulu alaihim bil amn. Allah memberikan keutamaan kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, dengan rasa keamanan. Di negeri mereka Allah jamin keamanan. Ya. Bahkan ketika mereka beribadah, bahkan ketika kaum muslimin melakukan ibadah haji, dan ibadah haji itu pakai di sana, Allah menjadikan mulia. Ya.
tempatnya sampai kemudian waktunya. Sehingga di dalam surat At-Taubah, ya, ketika Allah SWT mengharamkan 4 bulan, ya, ada syahrul yang berurut-urut Allah haramkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu adalah bulan haji. Dan Allah mengharamkan menghormati 3 bulan itu yang berturut-turut karena menghormati orang yang berjamaah atau beribadah haji di Masjidil Haram. Itu sampai itu Allah tetapkan, dan itu bukan ayat yang turun, maksudnya hukum itu bukan hukum yang berlaku saat Rasulullah SAW menerima wahyu Nabi terakhir, tapi itu sudah berlaku dari sejak Allah memberikan perintah haji kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian menjadi sebuah perintah dan kemudian terus menerus. Maka ini ada hubungan dengan surat Al-Fil, adalah karena Abrahah ini hendak memindahkan pusat ziarah orang-orang kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah berziarah ke Makkah, itu hendak dia pindahkan ke San'a di Yaman. Ya, jadi dia bangun gereja yang paling indah, yang paling besar, ya, sampai tingginya gereja itu sampai kalau orang tuh melihat pecinya bisa jatuh gitu, saking tingginya. Jadi sampai digambarkan kalau setiap orang falansuahnya yang dipakai oleh orang itu ketika melihat begini itu sampai jatuh saking tingginya. Menggambarkan saking tingginya tuh. Jadi Pak, kalau peci orang salah kan bukannya belut gak jatuh-jatuh, itu akhirnya sampai jatuh tuh belut itu sampai tinggi, sampai kepala itu ya, ngebalik gitu. Jadi buat sekalian, ya, itu kedua kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada, diingatkan di dalam ayat ini tentang orang-orang Quraisy, bahwa mereka diberikan oleh Allah SWT suruh mensyukuri kenikmatan Allah. Di antara kenikmatannya yang paling dasar buat sekalian adalah kalau orang sudah cukup, kalau orang sudah diberikan makan, orang sudah diberikan keamanan. Ini sebagai kenikmatan yang paling. Kita punya rumah yang besar tapi tidak merasa aman, nggak enak. Kita punya rumah yang mewah tapi nggak ada makanan di dalamnya, nggak enak. Tapi rumah yang sederhana, di dalamnya orang nyaman, tentram, ada makanan yang tersedia, itu sudah kebahagiaan yang paling luar biasa. Bapak uang banyak sekali, tapi pagi ini nggak bisa nggak menemukan makanan, itu nggak nilainya nggak ada apa-apa. Bahkan ketika orang itu, ya, contoh saya Pak, ya, nikmatnya makan Pak. Bapak sudah divonis oleh dokter gula darah yang mengancam, bahkan akan di set amputasi. Kalau ditawari Bapak sekalian, ditawari uang 1 miliar sama makan durian yang paling enak apa? Musaking. Kira-kira Bapak mau nggak makan durian musaking ditawarin? Tapi sama juga tergantung kondisi yang sakitnya udah haram hukumnya makan itu gitu. Kalau makan udah bakalan out gitu lah, kata bahasa dokter gitu. Bapak jangan sekali-kali berani. Kenapa sekali makan ini ya, Bapak nggak akan bertahan lama. Itu kan takut banget. Ada makanan tapi Bapak merasa tidak aman dengan makan makanan tersebut. Tapi bayangkan ada orang-orang yang, makan tuh menurut kita, nggak higienis ini. Tapi dia sehat-sehat aja. Kadang kita yang merasa menjaga higienis dalam makanan itu sakit-sakitan. Tapi ada orang yang kita anggap makanannya nggak higienis, tapi dia sehat aja gitu. Kenapa? Salah satunya adalah pengaruh otak. Jadi kalau otak kita tuh udah dipengaruhi untuk nggak higienis, nggak sehat, akhirnya kita makan betul-betul nggak sehat. Tapi orang yang nggak pernah berpikir, ini adalah nikmat Allah, mana lagi yang harus
nikmat mana lagi yang kita dustakan? Wah, dia makannya itu nikmat banget. Ya. Dan tidak memberikan efek sedikit pun kepada diri mereka. Baik buat sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan barangkali ada yang menambahkan? Kalau tidak kita cukup mendengar romantis. Tidak ada Pak? Baik Pak Mas dan kemudian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak-bapak yang kita alhamdulillah 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, ini kajiannya luar biasa ya, masalah Quraisy. Mungkin sampai saat ini kan masih banyak yang hal yang relevan ya terkait dengan kondisi saat ini. Dari dulu saja itu suatu kemuliaan dan suatu nikmat saja masih banyak yang lalai itu ya Ustaz ya. Termasuk yang nikmat tadi sehat dan tempat di sana itu kan termasuk yang tempat makmur ya, tapi melalaikan di tempat mulia aja mereka masih lalai itu ya Ustaz ya. Terus sampai kalau sekarang terus saat ini kondisi saat ini kan masih juga ya Ustaz ya. Berarti ibroh apa sih Ustaz ya yang paling bisa kita ambil ya dari itu? Karena ya sepertinya sampai saat ini masih aja itu kayak semacam siklus gitu ya. Ya lalai dari ini lalai dalam hal yang kecil aja misalnya nasihat, nikmat ya semacamnya itu banyak sekali. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menyebutkan sebuah kenikmatan itu sebetulnya Allah hanya menghendaki kita untuk bersyukur. Dan untuk mensyukuri kenikmatan itu tidak usah besar-besar. Dan tidak selalu bahwa ketika Allah menyebutkan kenikmatan yang besar, orang itu gampang tersentuh hatinya. Sebagaimana surat Quraisy ini ketika dibacakan, tidak serta-merta kemudian orang-orang Quraisy langsung beriman, tidak serta-merta. Betapapun mereka adalah orang yang menjadi orang kepercayaan bahkan secara turun-temurun ya. Termasuk sampai sekarang itu yang masih memegang kunci Ka'bah itu saja, itu kan dari keturunan kabilah Syaibah, Bani Syaibah. Syaibah itu yang memang dulu pertama diserahkan oleh Rasulullah, Syaibah bin Utsman bin Talha. Ya, itu yang sampai sekarang termasuk kalaulah sekarang Raja Saud berkuasa, Saudi berkuasa, itu mereka tidak serta-merta kemudian mengambil itu. Kenapa? Karena mereka takut juga, takut juga kalau bisa mengambil alih apa yang Rasulullah sabdakan. Karena Rasulullah menyatakan sampai selama-lamanya, pokoknya dari Bani Syaibah, anak keturunan Syaibah bin Utsman. Utsman bin Talha, bukan Utsman bin Affan. Tetapi juga tidak kemudian menjadi jaminan bahwa dari anak keturunan itu juga tetap saja ya kurang mensyukuri dan seterusnya lah. Dan kalau kita lihat Pak, kadang-kadang egonya orang ya Arab itu ya tidak semuanya solehnya bertingkat-tingkat. Saya tuh pernah perhatikan ada satu tempat kalau di Masjidil Haram Pak, satu tempat yang itu kayak sudah dimonopoli oleh orang asli. Jadi coba-coba ada orang yang bukan asli situ kemudian duduk di situ, itu bahkan mengusir pelan-pelan gitu. Iya. Jadi saya pernah memperhatikan satu tempat saya perhatikan betul. Orangnya ini aja.
Sekali ada orang masuk situ duduk situ, itu dia terusir geser-geser gitu. Iya, karena tergeser Habibi, dia misalkan suruh geser-geser aja. Kemudian karena beliau adalah orang terhormat di situ. Ya. Kemudian orang yang pendatang jamaah dari negara lain itu duduk di situ, dia geser suruh ke sini. Dulu. Nanti ada datang lagi geser-geser suruh itu. Wah. Terus kayak satu sisi begini, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Tapi kalau kemudian gesernya itu sampai kemudian mengusir orang, itu kan jadi tidak ada. Satu sisi menghormati orang datang. Iya. Ya. Dan kalau kemudian kita suruh wa idza qila suruh berdiri pun juga kita siap. Tapi kadang-kadang menggeser. Jadi ini karakter, sekali lagi ada karakter tadi. Allah memberikan kemuliaan kepada tempat, tidak kemudian menjadikan pula orang-orang yang berada di sana juga akan ikut mulia. Tetapi Allah memberikan kemuliaan. Itu mohon maaf, falyabudu rabb hadzal bait, itu yang kemudian mulianya kalian itu adalah ketika kalian masuk dalam wilayah sebagai hamba, itulah kemuliaan. Jadi siapapun, ya satu sisi yang memang Allah memberikan kepada Quraisy, ya. Tapi itu bukan gonggongan yang paling menjadikan kebanggaan, tapi yang menjadikan falyabudu rabb hadzal bait ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, sudah ini nikmatnya sudah besar kami berikan kau, tempat yang aman, yang tentram, yang termasuk ketersediaan makan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini sudah jadi ini. Sudah jadi kenikmatan yang dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di sana. Tapi untuk beribadah lagi-lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang-orang musyrik. Artinya hati-hati mereka yang tetap tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya kemudian salah satunya adalah ya tadi kita musir mereka. Fathul Makkah itu adalah sebagai puncak kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Nah, saat itu yang kemudian tidak lagi diangkat adalah Quraisy, tetapi lebih kepada tempatnya. Walaupun nanti pemimpin akhir zaman Imam Mahdi jadi dari Quraisy, ya, dari Quraisy. Tapi itu itu sebagai bagian yang memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi ya, hibur bagi kita ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang besar seyogianya, kita lebih bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan sesungguhnya buat sekalian, ada banyak kenikmatan yang tidak pernah kita minta kepada Allah, tapi Allah selalu memberikan. Ya, kalau dalam sholat hajat, Pak ya, sholat hajat itu biasanya orang tuh kalau misalnya, Pak, sholat hajat itu untuk apa sih? Kalau kita dulu di kampung-kampung, Pak, di pondok-pondok tuh, wah, butuh apa sholat hajat? Nah, sekarang biasanya ibu-ibu mau nikahin anak, ya biaya untuk nikahnya 200 juta, baru ada 50 juta sholat hajat. Jadi sholat hajat itu untuk memenuhi kekurangan duit doang gitu. Padahal banyak hajat hidup kita yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan apa tuh? Hajat oksigen. Sekarang kan oksigen juga hajat kita, Pak, tapi nggak pernah kita minta. Coba sholat hajat untuk oksigen, itu capek kita. Kenapa? Karena butuhnya terus-menerus. Ya. Karena saat orang itu butuh oksigen, contoh kapan, Pak ya? Orang potong yang sang jantung itu, ya dia kalau nggak dioksigenin bisa cepat. Kenapa? Ngap-ngapan. Sehingga kemudian dikasih oksigen. Itu kalau suruh bayar, Pak, 1 miliar apa oksigen? Ya, itu pasti milih yang oksigen, Pak. Karena butuhnya itu. Coba mensyukuri yang tadi kecil-kecil itu yang tadi. Makanya Rasul mengatakan, ya, wa mu'afa fi jasadi, ada kesehatan itu sudah harus kita syukuri. Wah, cukuplah kita bahagia itu hari ini sehat. Ya, sekarang banyak orang yang terkapar di rumah sakit, ya, menunggu eksekusi dokter untuk
membedah penyakitnya dan seterusnya. Wallah alam bisawab, itu barangkali yang bisa saya tambahkan maksudnya. Cukup ya. Masih ada pengeluarannya. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.